Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu. Kiranya kasih setia Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sukacita di dalam mengikuti ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mengikuti ibadah kita pada sore hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan mengangkat pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah di tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah mendamaikan kami dengan Allah Bapa. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala perbuatan-Mu kepada kami. Sertailah kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita sampai kepada kematian, agar kami menyesali dosa kami, dan agar di dalam hati kami tumbuh keyakinan yang benar, yang selalu mengasihi dan mengucap syukur kepadamu, dan rela mengikutimu sampai kepada kematian. Ya Tuhan Yesus, padamulah segala pujian di tengah-tengah gerejamu,
yang engkau telah tebus dengan darah-Mu yang kudus itu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 362, ayat 1 dan 2. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Judika hari ini yang tertulis di dalam Yohanes pasal 12 dimulai dari ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-33. Kita akan membacanya secara responsoria dan di ayat terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa,
selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkan perkataan bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasaan dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kita membaca bersama. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan 2, Bila Kurenung Dosaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari sejenak kita merenungkan serta mengingat segala apa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam tingkah laku kita yang tidak menyenangkan hati sesama, keluarga, terlebih Tuhan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosanya, seraya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu. Karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat, supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 275 ayat 1, perintah baru. Firman Tuhan yang menjadi pengganti dari hukum Tuhan untuk hidup yang baru buat kita pada sore hari ini diambil dari kitab Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 209 ayat 1 dan 2, kasih setiamu.
sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Engkau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku berdoa dalam namamu, kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persiapan kita untuk menyambut sabda Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 54, ayat 1, 3, dan 4. Tak kita menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia ilhami seluruh, yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup di hati yang lemah, yang menyembuhkan luka, ujaran obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Di hati kami Tuhan, kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang di dasar dunia,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia di dalam ibadah kali ini, firman Tuhan menyapa kita dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 dimulai dari ayat 35 hingga ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Horas, Horas. Kok lemas ya? Nggak konek kali ya. Horas, Medua-dua, Juah-juah, Yahowu, Salom alaihim. Apa jawabnya? Terserahlah ya. Salom alaihim wa alaihim salom, itu jawabnya. Salom alaihim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Itu yang menjadi topik minggu kita, bahwa ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Dalam minggu Judika ini, seperti yang sudah diinfokan kepada kita atau sudah dibacakan kepada kita, bahwa kita berharap supaya Tuhan memberi keadilan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah hal ini. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah, di antaranya kasih. Yang kedua, di antaranya keadilannya. Dan yang ketiga, janji-janjinya. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah, kasihnya, keadilannya, dan janji-janjinya. Sementara dalam kehidupan manusia, sementara dalam kehidupan kita, kita boleh melihat bagaimana ketetapan-ketetapan bisa berubah jika sesuai pamindondu, jika sesuai dengan permintaan saudara-saudara. Gimana kamu merasa? Demikianlah
Ucapannya ketika ketetapan itu bisa berubah-ubah, maka ternyata ketetapan itu yang berubah-ubah digambarkan seperti ikat pinggang yang kendor. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi ketetapan yang berubah-ubah ini, apa yang menjadi perenungan kita adalah kita yang berhadapan dengan situasi apa dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan ketetapan-ketetapan manusia yang berubah-ubah ini. Rasul Paulus juga sudah pernah berkata dalam Efesus 6, persiapkanlah senjata rohanimu. Senjata rohani kita adalah bagaimana kita mempersiapkan di dalam kehidupan kita ini adalah ikat pinggang kebenaran. Kalau kebenaran itu sudah kendor, kalau di kampung kami disebutlah ini, pelutlah salawarnya. Kalau ketetapan yang sudah kendor, kebenaran yang sudah kendor, ikat pinggang kebenaran itu tidak lagi tetap, maka disebut dengan kendor. Dan persiapan rohani kita juga dikatakan pakailah baju keadilan. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara-saudara bisa baca di Efesus 6, pakailah baju keadilan. Mungkin ketika kita berdiri tegak karena kita pakai baju. Saya mau tanya, apakah ada di antara kita yang bisa berdiri tegak kalau nggak pakai baju? Ada kira-kira? Terus kita sebutlah dia udah stres, salkam, lari sejalur, begitu ya. Baju keadilan itu kita bagaikan memakai pakaian, maka kita bisa tegak berdiri lurus. Baju keadilan, keadilan itu menyebabkan kita berdiri dengan benar. Dan kita juga diperlengkapi dengan sepatu kerajinan. Ternyata sepatu kerajinan ini kalau kita memakai sepatu kita, kasut penutup kaki kita, mungkin kita tidak akan malas berjalan karena kita sudah bisa melewati jalan aspal ya, aspal yang panas atau jalan berduri. Kita tidak takut untuk bergerak berjalan karena persiapan kita adalah sepatu. Kerajinan kita adalah bagaikan sepatu yang kita pakai untuk memberikan kerajinan untuk kita. Dan kita juga diperlengkapi dengan namanya perisai iman. Kita diperlengkapi dengan perisai iman adalah tameng penangkis supaya ketika ajaran-ajaran yang lain datang kepada kita, kita boleh menyatakan inilah ajaran yang benar. Bagaimana iman kita dilatih untuk itu. Dan kita diperlengkapi dengan senjata, yaitu firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu yang diberikan untuk kita lebih tajam dari pedang bermata dua. Bisa untuk menyayat sampai ke dalam hati yang terdalam. Maka sering ada ucapan mengatakan, kata-kata itu sama dengan ketika kita menyampaikannya menjadi fitnah. Maka fitnah lebih kejam dari gak konek kali ya, atau takut mengucapkannya atau dibisikkan aja dalam hati. Maka ketika kita mempersiapkan diri kita dengan pedang terhunus yaitu firman Tuhan, maka firman Tuhan itu memberikan kita kenyamanan supaya sebagaimana kita mengatakan dalam kalender gerejawi kita bahwa kita masuk kepada minggu Judika, berilah keadilan kepadaku
ketika banyak ketidakadilan yang kita hadapi di dunia ini, kita diperlengkapi dengan perlengkapan iman, ikat pinggang kebenaran, baju keadilan, sepatu kerajinan, dan perisai iman. Dan juga kita memakai juga tidak lupa helm, ketopong, helm baja, yang pelindung daerah yang luar biasa ketika kita berkendara, ketika para militer juga berperang, melindungi daerah-daerah yang vital, dihindarkan untuk terkena senjata musuh, yaitu ketopong keselamatan. Kita disuruh memegang Yesus Kristus itu sebagai juru selamat kita. Di samping itu juga kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Ketika manusia merasa diperlakukan dengan tidak adil, ketika manusia merasa diperlakukan tidak benar, yang pasti dia akan berusaha mencari keadilan, bahkan sampai ke meja pengadilan. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, manusia justru banyak menjadi pelaku ketidakadilan. Justru manusia banyak menjadi pelaku ketidakadilan, pelaku rasisme, pelaku diskriminasi, yang adalah tindakan-tindakan ketidakadilan. Ada-ada saja yang bersifat rasis dan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok atau orang-orang lain, kepada kelompok-kelompok mayoritas atau minoritas. Ada diantaranya faktor agama, dan juga faktor marga, dan juga faktor-faktor lain, warna kulit dan sebagainya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang diutarakan oleh kitab Yeremia ini, sebagaimana Allah menyuruhnya untuk memberikan sapaan, bahwa Tuhan memberikan sapaan kepada setiap umat yang merasakan dirinya dijolimi oleh ketidakadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dari awal Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel, bahwa bangsa itu adalah umat pilihan-Nya. Tuhan sudah melakukan kebaikan-kebaikan dan menunjukkan kasih-Nya kepada umat pilihan-Nya di Israel itu. Namun apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Berulang kali umat itu justru jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Justru seringkali umat Tuhan itu, yang dikatakan umat pilihan Allah itu, justru mereka mengkhianati Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan dengan menyembah berhala. Kalau kita tahu sejarah bangsa itu bagaimana ketika Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan ketika mereka bertemu dengan kesulitan yang pertama, mereka langsung bersungut-sungut, inilah kerjaan si Musa ini, dan dia tidak kenal kita sebenarnya, ketika dia adalah orang yang besar di tengah-tengah kerajaan, bukan di tengah-tengah kita. Padahal dia mengetahui tentang sejarah orang-orang yang dia kenal itu, darahnya itu. Dan orang-orang yang dia bawa keluar itu langsung saja berontak. Dan mungkin pada waktu pembuangan itu dia sudah mungkin berjabatan sebagai mandor. Ya, waktu di pembuangan itu ada yang mandur memukuli kawannya. Waktu pembuangan itu sudah ada yang berjabatan yang lebih baik dengan yang lain. Ketika mereka harus bersama-sama menderita di tanah, di padang gurun itu, ketika Musa membawa mereka keluar, dan inilah menjadi pelopor untuk berontak. Tuhan
sudah menunjukkan kebaikan dan kasih-Nya. Tuhan sudah menunjukkan kebaikan dan kasih-Nya, sementara umat justru membalas dengan tindakan dosa dan kejahatan. Sering kita dengar hal seperti ini dengan ucapan air susu dibalas. Air susu dibalas dengan air tuba. Ketika Tuhan pun mengutus Nabi Yeremia untuk membawa bangsa Israel ke jalan yang benar, justru bangsa itu menolak. Mereka tetap melakukan dosa dan kejahatan. Mereka adalah bangsa yang bebal dan tegar tengkuk. Boleh saya baca dulu atau saya mengundang kita membuka Yesaya 48 ayat 4. Kalau kita boleh membaca atau membukanya, Yesaya 48 ayat 4, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, 48 ayat, Yesaya 48 ayat 4, 1, 2, 3 ya. Oleh karena aku tahu engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan betapa kasarnya kata-kata itu. Yesaya juga telah menubuatkan bagaimana bangsa itu yang sungguh dibenci oleh Tuhan, dimurka oleh Allah, ketika bangsa itu disebut adalah orang-orang yang keras kepala. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui perenungan Yeremia hari ini, Tuhan tetap di dalam kasih-Nya kepada umat Israel itu. Sebagaimana dalam ayat 37, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah aku juga tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hingga Tuhan mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa itu dan maut melalui kematiannya di kayu salib. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada umat manusia ciptaannya. Semua pasti tahu Yohanes 3:16. Kita ucapkan 2-3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sebagai umat yang telah diselamatkan, sebagai umat yang telah diberi janjinya, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa ketetapan Tuhan tidak akan berubah di antara kasih-Nya, di antara keadilannya, dan juga janji-janjinya. Hingga pada saat ini, bagaimana responmu? Bagaimana responmu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan hari ini? Gereja kita di sini terkenal dengan persekutuan yang begitu ramai, dihadiri oleh pelaku-pelaku ibadah. Kalau dibandingkan dengan gereja-gereja Eropa yang sudah berpikir tentang bagaimana mereka mengatakan time is money, yang datang ke gereja itu bukanlah kaula muda, yang datang ke gereja itu adalah orang-orang yang sudah mau kehabisan atau kehabisan kehabisan tenaga, yang di kampung kami juga dibilang yang sudah bau tano. Tahu bau tano? Udah mau pukul 6. Jadi orang-orang yang sudah, makanya sebenarnya ada juga semboyan, pernah saya dengar seperti ini semboyannya, umur sampai 40 tahun biasanya itu hidup untuk dunia. Usia sampai 40 tahun biasanya ini hidup untuk dunia.
Di atas 40 hingga 60 mulai mencari Tuhan. Ini apalagi janganlah dulu 40, kita bikinlah 50 ya. Karena 40 sampai 50 produktif ini untuk dunia. Enggak boleh diganggu ini. Ayolah dulu ke gereja, jangan dulu, aku kerjaku. Banyak kali kerjaku enggak sempat. Dan umur 50 sudah mulailah mencari Tuhan. 50 mencari Tuhan. Yuklah kau calon sintua, bolehlah calon sintua pun jadi enggak apa-apa. Udah mulailah ini kalau udah umur 50, kalau calon sintua udah mau ini. Baru umur 65 tadi udah mencari Tuhan. 65 sudahlah hidup untuk berpasrah. Tapi hidup berpasrah itu pun banyak komen ini biasanya. Di atas 65 hidup berpasrah. Tapi komennya banyak kali karena dia sudah banyak kali waktu untuk namanya PhD. PhD, kalau PhD di kampung kami, patanakon hatani debata. PhD. Tapi kalau di kampung yang saya dengar PhD dibilang pahata-hata dongan. Pahata-hata dongan. Udah banyak waktunya untuk ngerumpi. Udah banyak waktunya untuk membahas sampai ke Amerika. Dia sudah banyak duduk di partukoan, di kedai, dan dia sudah berbicara mulai dari perpolitikan Indonesia sampai perpolitikan Donald Trump. Sampai juga bulan dan bintang diceritakan di sana. Maka hidup untuk dunia kita beri waktu batas sampai 50, mulai mencari Tuhan sampai 65 ke atas barulah berserah. Setelah berserah banyaklah ceritanya. Oleh sebab itu bagaimana kita mempergunakan kasih Tuhan. Jangan katakan, maka Yeremia mau membuktikan, jangan katakan aku masih muda. Yeremia mau katakan, jangan katakan aku masih muda. Apa yang bisa kuucapkan? Aku masih muda. Kalau panggilan Yeremia dalam pasal 1 itu, Tuhan sudah berkenan kepadamu ketika engkau dalam kandungan ibumu. Dan Yeremia yang terpanggil dan mengatakan, aku yang akan mengutarakan ucapanku kepada mulutmu. Dan aku akan mengutarakan cara berpikirku kepada pikiranmu. Demikianlah halnya Bapak Ibu, bagaimana kita mempergunakan kasih Tuhan yang sudah kita terima untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab, setia dan taat kepada Tuhan, menegakkan keadilan di tengah-tengah lingkungan kita masing-masing. Bagaimana kita mengutarakannya dengan usia kita saat ini masing-masing. Bagaimana kita menjadi generasi yang memberikan kebaikan Tuhan, bahwa ketetapan Tuhan tidak akan pernah berubah. Sebagaimana nyanyian kami anak-anak waktu sekolah minggu, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Datanglah tetangga kami, si Anu juga, katanya kan, si Anu juga. Tetapi yang mau diutarakan di sana adalah bagaimana ketetapan Tuhan untuk kita pegang sebagai ketetapan yang menunjukkan bahwa kita diperlengkapi dengan rohani yang kokoh. Orang-orang yang dibenarkan, yang sudah merasakan kasih Tuhan. Demikianlah keputusan Tuhan tidak akan berubah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, katakan hari ini, berapapun usiamu, Tuhan mau kita memakai berkat-berkat itu. Bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan, kasih-Nya, keadilannya, janji-janjinya telah diberikan kepada kita. Sebagaimana Tuhan juga katakan kepada Musa, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi,
Aku bingung, yang herannya kalian ada pula yang sampai ternganga. Bingung, baru. Aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Oleh sebab itu, ketika kita yang datang hari ini bukan hanya datang duduk diam dengar lalu persembahan, tetapi kita yang telah menerima berkat Tuhan karena ketetapan Tuhan itu sungguh luar biasa, kita bawa pulang dan kita mau katakan dengan tindakan-tindakan kasih kita, dengan tindakan-tindakan keadilan yang kita bawa, dengan tindakan-tindakan nyatakan janjimu, janjimu manis, janjimu setia. Lobang. Ada laki-laki dan perempuan. Memang ini ceritanya di kampung-kampung ini. Ketika mereka, kalau di kampung-kampung mertandang memang laki-laki agak-agak bergrup-grup kan, bergrup-grup, teng, gitar-gitar itu. Tapi ketika sudah mendapatkan pacar kan nggak mungkin grup-grup lagi, mereka berpisahlah ke tempat lain. Mereka sambil mencari tempat-tempat yang lokman, lokasi mantap. Adalah yang KKP, adalah kalau di kota kan gitu lokman ya kan. Biasalah generasi muda tahulah level-level KP ya kan. Terus kalau di kampung-kampung akhirnya ini enggak terlalu malam sih, masih terang, tapi mereka agak jauh karena di kampung-kampung masih ada hutan-hutan. Ketika mereka berjalan melewati satu hutan yang agak jarang dilewati karena mungkin melewati hutan inilah ke kampungnya untuk mengantarkan si perempuan. Dek, abang betul-betul sangat mencintai engkau, dek. Belum. Gua tak. Iya dek, betul kali dek. Pokoknya aku sayang kamu dek. Pokoknya ya biarlah pohon-pohon ini menjadi saksi katanya. Biarlah pohon-pohon ini menjadi saksi. Apapun yang melihat kita di hutan ini, biarlah dia menjadi saksi. Tiba-tiba saja datang beruang. Wow, langsung lari laki-laki itu. Wow, lari 1000. Manjat ke pohon. Si perempuan udah nggak tahu lagi, udah pingsan dia. Ketika si perempuan pingsan, si laki-laki melihat dari atas pohon. Buh, kayak mana lah dia nanti? Ampun lah ini. Baru ku bilang aku mengasihi kau. Rupanya datang pula beruang. Datanglah si beruang ini, dekat-dekatlah ke perempuan itu. Seperti berbisik-bisiklah mereka. Curiga laki-laki ini, kok bisa pula bisik-bisik beruang ini ya? Ada apa bisik-bisiknya? Penasaran juga dia kan? Tengok-tengok. Oh, katanya kan. Terus tersadarlah perempuan itu. Udah sadar perempuan itu, beruang itu lari. Langsung lari beruangnya. Benar juga berarti bisik-bisik orang itu, katanya kan. Terus penasaranlah si cowok ini. Terus udah dekat. Kau bang, dari mana kau tadi bang? Kok lari kau? Terus kau tinggalkan aku. Kau bilang kau sayang, kau cinta. Kayak mananya? Tadi yang kagetnya aku, katanya. Kaget aku, langsung melompat aku, katanya. Langsung melompat, langsung lari. Pokoknya kalau sayang itu. Tapi tadi kulihat kau bisik-bisik sama beruang itu. Langsung dapat akal lah perempuan itu. Iya bang, betul. Tadi kami bisik-bisik loh, katanya. Apa bisikannya? Nanti abang marah. Enggak apa-apa deh, pokoknya bilang aja. Apa kalian bisikkan rupanya? Tahu kata beruang itu? Itu pacarmu itu gombal, katanya. Itu dibilangnya. Iya, berarti aku yakin. Karena si perempuan juga udah melihat si laki-laki itu langsung lari kan. Biar diajar dulu dia. Kalau dia memang gombal. Biar tahu ya bang. Dibilangnya tadi. Itu kasihnya itu lobang, katanya. Lobang amai, katanya. Akhirnya dengan malu si laki-laki itu mulailah menyadari bahwa dia tidak benar-benar mencintai, atau dia tidak benar-benar dengan setulus hatinya untuk benar-benar mau mengasihi. Ternyata manusia yang mau kita ambil dari hikmah cerita itu adalah ternyata manusia sering berubah-ubah. Ketika situasi telah membuat dia berubah,
langsung saja berubah. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini, kasih Tuhan, keadilannya, janji-janjinya tidak akan berubah. Bahwa setiap keputusan Allah dalam kehidupan kita, Tuhan telah memberikannya sesuai dengan kehendaknya. Yakin dan percayalah, Tuhan memberikan yang terbaik untukmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat firman yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Bersyukur dan bersyukur, menerima berkat-berkat Tuhan. Ketika kami berhadapan dengan banyak tantangan, Engkau mengingatkan kami bahwa tantangan itu menyebabkan mengetahui. Mengetahui menyebabkan tahan uji menyebabkan berpengharapan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Firman Tuhan mengantarkan kita menyampaikan persembahan tertulis di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Amin.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.